got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasi perbandingan antara aliran pelaku iman dan kufur, yang dimana dosen pengampu Salman Al-Farisi, MPD. Baik, di sini pengertian iman dan kufur. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keanggunan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan iman diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Kufur secara bahasa artinya menutupi, oleh karena itu malam dalam bahasa Arab di mana kafir karena ia menutupi siang, dan petani juga disebut kafir karena ia menutupi biji dengan tanah. Adapun secara istilah, kufur ada dua macam, yaitu kufur akbar dan kufur asgar. Kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan pelaku dari Islam, dan kufur asgar adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti berhukum dengan hukum selain Allah. Dosa-dosa besar seperti zina, kufur kepada suami disebut kufur ini bisa menjadi kufur akbar bila ia meyakini kehalalannya dengan menghalalkannya. Ada juga konsep iman dan kufur, yang dimana perkataan iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasjid, yang membenarkan, dan kufur juga dari bahasa Arab berarti tasjid, yang mendustakan. Menurut Hasan Hanafi, ada 4 istilah kunci yang biasa digunakan oleh para teologi Muslim dalam membicarakan konsep iman, yaitu ma'rifah bin akal, mengetahui dengan akal, dan amal, perbuatan baik atau patuh, ikrar, pengakuan secara lisan, dan tasjid, membenarkan dengan hati, termasuk pula di dalamnya ma'rifah bin al-akal, mengetahui dengan hati. Sejarah timbulnya perbedaan tentang iman dan kufur. Masalah iman dan kufur pertama kali muncul pada pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu terjadi peperangan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah lantaran tidak setuju terhadap pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peperangan Siffin tersebut hampir dimenangkan pihak pasukan Ali bin Abi Thalib, namun karena kelicikan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka meminta untuk berdamai sebagai dalih untuk memulihkan pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut karena desakan dari salah satu pasukan Ali bin Abi Thalib. Perdamaian tersebut menghasilkan perjanjian yang justru merugikan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menjadi Muawiyah bin Abu Sufyan dengan sendirinya diangkat menjadi khalifah tidak resmi. Karena hal itu muncul golongan yang disebut Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib lantaran disetujukan dengan keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima ajakan tahkim atau arbitrase. Bahkan mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib dan semua yang terlibat dalam tahkim itu telah kafir, karena menurut Khawarij mereka tidak mengembalikan hukum pada Al-Quran. Menurut aliran Khawarij, suspek Khawarij yang sangat ekstrim Ajikah menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa saja yang tidak mau bergabung ke dalam barisan mereka. Sedangkan pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir ilmiah atau agama, dan itu berarti ia telah keluar dari Islam. Si kafir semacam ini akan kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Menurut aliran Murji'ah, sementara yang dimaksud Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya.
bergantungan pada dosa yang ia lakukannya. Dan pun demikian, masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampun dosanya sehingga bebas dari siksa neraka. Ciri khas mereka lainnya adalah dimasukkannya ikrar sebagai bagian penting dari iman di samping tasydid atau ma'rifah. Pendapatan Abu Hanafiyah telah pelaku dosa besar dan konsep iman tidak jauh berbeda dengan kelompok Murji'ah moderat lainnya. Ia berpendapat bahwa seorang pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tetapi bukan berarti bahwa dosa yang diperbuatnya tidak memverifikasi. Andai kata masuk neraka karena Allah menghendakinya, ia tak akan kekal di dalamnya. Mu'tazilah. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah menempati posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggalkan dunia sebelum bertobat, ialah akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Namun siksanya yang bakal diterima lebih ringan daripada siksa orang kafir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.